defeated Muhammad the Punisher Mokaev. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Kemenangan Muhammad Mokaev atas Javel Filho rupanya masih meninggalkan bekas hingga hari ini. Yang pertama, ada kemungkinan Javel Filho mengajukan banding karena diduga Mokaev melakukan tap out. Yang kedua, lutut Mokaev diperkirakan cedera karena kuncian knibar yang begitu mengerikan. Yang pertama, kita kenali dulu siapa lawan Mokaev itu. Javel Filho sebenarnya adalah fighter debutan, alias Mokaev itu adalah lawan pertamanya Javel Filho di UFC. Javel Filho itu adalah jebolan Dana White Contender Series. Jadi agak kesel juga gue sebenarnya sama UFC, yang mana media menilai bahwa Mokaev akan bisa memecahkan rekornya Jon Jones sebagai juara termuda di UFC, yaitu 23 tahun 8 bulan. Nah, usia Muhammad Mokaev saat ini per hari ini sudah berusia 22 tahun 7 bulan, alias hanya 12 bulan lagi kesempatan bagi Mokaev untuk memecahkan rekornya Jon Jones. Dan gue rasa itu semakin berat, karena kalau emang UFC berniat membawa Mokaev memecahkan rekor Jon Jones, seharusnya Mokaev yang sudah di ranking 12 kelas flyweight seharusnya mendapatkan lawan dari 10 besar atau bahkan 5 besar. Tapi justru malah dikasih lawan fighter debutan, yaitu Javel Filho. Nah, fighter debutan UFC itu mengancam Mokaev dengan beberapa percobaan submisi selama pertarungan sebelum kalah melalui kuncian di ronde terakhir dan menggemakan keluhan media sosial terkait dugaan tap out. Mokaev tap out setidaknya 3 kali, kata Filho dalam sebuah wawancara dengan MMA Fighting. Saya merasakan dia menepuk punggung saya seperti sedang bersembunyi dengan niat jahat. Ada situasi lain, saya melakukan guillotine choke dan kemudian menyerang bahunya yang terluka. Dia melakukan tap dan saya mengendurkannya sedikit. Saya melihat wasit sepanjang waktu. Di bagian lutut, saya merasakan dia tap dengan kakinya dan wasit bertanya kepadanya, tap out? Maka saya mengendurkannya dan dia bisa memutar lututnya sedikit. Sedangkan Mokaev mengatakan selama konversi pers pasca pertarungan memastikan tidak melakukan tap pada ronde pertama. Tapi Filho juga merasa pertarungan itu imbang dengan skor 19-19 menuju ronde ketiga, dan dua juri melihatnya seperti itu. Juri ketiga membuat Mokaev unggul 20-18. Filho mengatakan manajernya Andre Pederneiras sedang meninjau video tersebut untuk membuat keputusan apakah mereka akan mengajukan banding atau tidak dan berusaha membatalkan kemenangan Mokaev. Fighter asal Brazil itu juga berkata, saya tidak tahu berapa banyak waktu yang dia perlukan. Ligamennya robek dan butuh waktu lama untuk pulih. Tapi saya pikir pertandingan ulang akan ideal, terutama dengan semua desas-desus yang keluar dari laga ini. Nah, yang kedua, kita bahas soal kondisi terakhir Mokaev setelah dikunci dengan knibar yang sangat mengerikan. Banyak yang takjub dengan keteguhan hati Mokaev yang tidak melakukan tap. Padahal kalau kita melihat foto ini, kaki Mokaev benar-benar melengkung dan tidak terbayangkan rasa sakitnya. Dan ada juga yang menyayangkan ego Mokaev yang lebih mementingkan kemenangan daripada kesehatan jangka panjangnya. Muhammad Mokaev mengatakan, dia hanya ingin jadi berbeda, bahkan kalaupun kuncian itu mengancam kesehatan jangka panjangnya dan masa depannya. Mokaev telah berjuang melewati kuncian knibar yang menghancurkannya UFC 286 dari Javel Filho yang membuat kaki Mokaev melengkung dengan cara yang tidak dapat dipertahankan oleh tubuh manusia manapun. Namun faktanya, Mokaev memposting foto di media sosial yang menunjukkan pembengkakan mengerikan di lututnya setelah event tersebut. Tetapi Mokaev tidak menyesal sama sekali karena menolak melakukan tap, sebelum akhirnya membalikkan keadaan dan menyelesaikan Filho dengan submisi beberapa menit kemudian. Saya tidak akan pernah melakukan tap out, kata Mokaev di MMA Hour. Saya tidak akan pernah tap, saya tahu itu hal yang gila untuk dikatakan. Saya akan tidur dan mereka mematahkan lenganku. Jika wasit menghentikan pertarungan maka berhenti, dan jika wasit tidak menghentikannya, saya tidak akan pernah tap. Bahkan jika saya mengakhiri karir saya seperti itu. Ariel Helwani yang mendengar langsung hal ini langsung takjub dan terheran-heran, karena kenapa Mokaev seheroik itu, tidak peduli dengan kesehatannya demi kemenangan. Maka Mokaev berkata, saya hanya punya prinsip, saya percaya saya menjalani hidup saya yang terkuat dari mereka yang masuk ke dalam oktagon. Ini hanya prinsip saya. Saya ingin menjadi berbeda. Mokaev mengungkapkan bahwa dia menjalani pemeriksaan MRI
pada hari Senin untuk mengetahui sejauh mana kerusakan pada lututnya. Dia belum menerima hasilnya untuk mengetahui potensi cedera apa yang mungkin dia hadapi. MRI adalah metode pemeriksaan menggunakan teknologi magnetik dan gelombang radio untuk mengecek organ tubuh atau persendian. ACL yang robek atau ligamen yang robek lainnya dapat mengesampingkan Mokaev untuk tampil di tahun 2023. Tetapi dia berharap diagnosisnya hanya memerlukan rehabilitasi dan waktu istirahat daripada operasi. Mokaev mengungkapkan rasa sakitnya dengan berkata, "Gila, hari pertama setelah pertarungan saya tidak tidur sampai malam berikutnya. Itu membengkak dan saya telah melakukan pemeriksaan MRI. Dan saya hanya menunggu hasilnya dan berharap semuanya baik-baik saja. Karena saya ingin menjadi juara UFC termuda." Menurut saya tidak ada yang sobek di sana, tetapi bisa saja sebagian robekan. Mungkin masih bertahan. Semoga itulah yang saya rasakan. Saya baru saja melihat Javel Filho mengatakan dia mendengar 9 retakan, tetapi di kepala saya mendengar seperti 6 atau 7. 4 retakan pertama, dia bertanya pada Herb Dean, apakah dia tap out? Dan saya menggelengkan kepala, tidak. Dan Herb Dean mengatakan saya tidak melakukannya. Jadi dia mencengkeramnya kembali ke posisi yang lebih kuat dan dia menariknya lebih banyak. Saya mendengar semua bagian yang robek, tetapi saya hanya menunggu sampai benar-benar robek. Mokaev berharap dia mendapatkan kabar baik terkait lututnya. Mokaev mengatakan dia tidak akan menyesal karena tidak melakukan tap, karena ia mendapatkan kemenangan dan tetap tak terkalahkan. Kata Mokaev, itu sangat berharga. Sekarang hati saya akan lebih sakit daripada lutut ini. Jika saya tap out, saya tahu sulit bagi saya untuk berjalan atau melakukan sesuatu. Saya memiliki 2 lantai di rumah kami, dan saya tidak bisa naik ke lantai 2 sejak saya kembali ke rumah saya. Tapi saya pikir itu sepadan. Cedera bisa pulih. Orang bilang dia tidak akan pernah kembali sama lagi. Jika hatiku masih kuat setelah malam itu, aku akan kembali. Dengar, jika aku tidak tap out pada lututku, menurutmu apakah aku akan tap out saat guillotine choke? Guillotine choke bahkan tidak dikunci. Bagaimana orang-orang benar-benar percaya aku akan menyadap di guillotine choke-nya? Mereka bisa membuat saya tertidur, tetapi pada dasarnya kakinya dekat di celana pendek saya dan dia berkata sorry dan dia berhenti. Dan saya berkata baiklah ayo lanjut, itulah yang aku katakan. Ya kita tunggu saja hasil pemeriksaan MRI-nya Mokaev. Semoga baik-baik saja. Dan Mokaev bisa 2 kali fight hingga akhirnya menjadi juara termuda di UFC. Walaupun gue rasa udah gak bakalan keburu. Nah itulah obrolan kita hari ini brother. Besok bahas siapa nih? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.